Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ya. Semangat? Semangat. Mulai ini hari Jumat ya. Kita di sesi terakhir nih pembelajaran, kita harus tetap optimis, semangat dalam meraih ilmu ya. Supaya apa? Supaya ilmu kita hari ini bermanfaat. Seperti biasa, sebelum Ibu melanjutkan ke materi pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Seperti biasa, doa sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalian silakan dimulai secara doa. Perhatian. Ya. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati, mulai. Selesai, lanjutkan Asmaul Husna.
Arya Samsul, Akmal, Anissa Nur Latifah, Arfa, Dea Ines, Dina Zulfia, Edi, Fitri, Hadi, Hana, Jihad, Dia, Muhammad Aziz, Muhammad Ali, Muhammad Alfian, Muhammad Rizki, Mufia Tasih, Muhammad Novel, Muhammad Raifan. Oke, hanya beberapa orang ya yang tidak hadir karena ada kendala yang sakit, ada juga yang izin dan juga apa. Nah, seperti biasa kemarin kan kita membahas mengenai biografi, ya. Masih ingat apa itu biografi? Coba. Apa itu biografi? Teks biografi itu apa? Kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Aku tanya sekali lagi, apa itu biografi? Kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di sini kita akan membahas mengenai biografi. Ada dua ya, ada biografi, ada autobiografi. Kalau biografi berarti kita itu menuliskan tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contoh, ya, ketika kita menuliskan kisah hidup orang lain, misalkan kita ambil dari kisah para pahlawan, karena apa? Mereka itu merupakan tokoh ternama, ya. Nah, sebelum kita melakukan atau membuat tulisan biografi, maka terlebih dahulu kita harus melakukan sebuah observasi atau melakukan penelitian. Penelitian apa? Ya, gunanya kita melakukan riset atau penelitian sebelum kita menuliskan teks biografi, kita harus tahu dulu siapa tokoh yang akan kita tulis dalam biografi tersebut. Kemudian bagaimana latar kehidupannya, ya, bagaimana karirnya, kemudian bagaimana kronologis kehidupan tokoh tersebut mulai dari lahir sampai orang tersebut menjenjang karir dan wafatnya. Itu kita harus tahu. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, tentu kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita memahami alur demi alur peristiwa yang akan kita tulis mengenai tokoh tersebut. Karena apa? Di dalam menuliskan teks biografi, kita itu tidak boleh asal-asalan. Ya, kita harus membuat penelitian terlebih dahulu supaya tokoh yang akan kita tulis dalam biografi tersebut sesuai dengan alur kehidupannya atau alur kisahnya, sehingga kita tidak ragu untuk memberikan sebuah pemaparan atau penjelasan mengenai biografi tokoh tersebut. Nah, di dalam menuliskan teks biografi, kita itu akan belajar bagaimana sih cara menulis secara kreatif, ya, dalam membuat sebuah teks biografi. Nah, di situ ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat teks biografi. Coba
data. Tadi kan dia itu melakukan misalnya penelitian, kemudian mencari data tentang tokoh. Kita lakukan observasi ke lapangan. Kita cari informasi yang akurat mengenai kisah atau latar belakang hidup tokoh tersebut. Kemudian memilih data yang relevan untuk dijadikan bahan pembuatan teks biografi dan menyusun kerangka tulisan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai langkah-langkah dalam menyusun teks biografi. Apakah sudah kalian pahami? Apakah sudah kalian pahami? Oke, kalau memang sudah kalian paham mengenai pembuatan teks biografi, silakan kalian buat teks biografi. Ya, kemarin kan kita sudah melakukan riset penelitian kan di lapangan. Nah, penelitian apa yang kalian temukan selama melakukan penelitian di lapangan? Sekarang kalian tuangkan dalam bentuk tulisan, nanti presentasikan ke depan ya. Oke, siap? Silakan tuangkan dalam bentuk tulisan, menulis teks biografi secara kreatif ya. Nanti bacakan di depan kelas hasil penelitian kalian. Oke, sudah selesai? Ya. Pak, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ari dulu. Ari. Ya, Anak-anakku sekalian, sekarang waktunya kita ke LKPD ya. Di mana LKPD tersebut, di situ kalian mencari di sebuah sumber internet yang mana kalian mencari tentang biografi ya. Bahwa biografi itu yaitu kan kisah, menuliskan kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, di media internet ini kita kan LKPD-nya menggunakan HP ya. Jadi di media pembelajaran kali ini kita medianya menggunakan HP. Di situ kalian boleh searching tugas individunya mengenai teks biografi ya. Cari nama tokoh yang kalian yang sesuai dengan karakteristik kalian. Nanti kalian tulis ya, disalin di buku ya. Kemudian nanti hasil dari LKPD tersebut dipresentasikan. Oke? Paham? Silakan kalian searching di internet. Gunakan HP masing-masing ya.
sebelum kalian menjawab pertanyaan itu perhatikan soalnya ya. Lihat, perhatikan pertanyaannya ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalian harus belajar menguraikan, berpikir kritis agar sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut ya. Oke, siap semuanya? Oke. Nah, sekarang teman kita ya, Dina Nur Apriani yang akan mempresentasikan hasil penelitian geografi selama melakukan riset penelitian di lapangan. Boleh, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya geografi. Raden Ahmad Soebarjo Djoadisoerjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Yusuf, keturunan bangsawan Aceh. Sementara itu, ibunya Wardina masih memiliki darah ningrat Jawa. Ahmad Soebarjo tumbuh dalam lingkungan yang memegang ajaran Islam kuat dengan sistem budaya Jawa. Didikan keluarga menjadi Ahmad Soebarjo sebagai sosok yang cenderung berwatak tenang dan selalu memikirkan dengan hati-hati dalam menghadapi segala sesuatu. Sehari setelah tanggal 18 Agustus 1945, Ahmad Soebarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pertama RI untuk mengisi kabinet presidensial yang dipimpin Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selalu wakil presiden. Jabatan sebagai Menteri Luar Negeri RI diemban Ahmad Soebarjo hingga 14 November 1945. Ahmad Soebarjo kembali menjabat menjadi Menteri Materi Luar Negeri pada periode 1951 sampai 1952. Berikutnya ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss antara tahun 1957 sampai 1961. Tanggal 15 Desember 1978, Ahmad Soebarjo meninggal dunia pada usia 82 tahun di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta karena sakit. Ahmad Soebarjo dimakamkan di Cipayung, Bogor tahun 2009. Pemerintah RI menetapkan Ahmad Soebarjo sebagai pahlawan nasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil karya pembuatan teks geografi yang ditulis oleh teman kita mengenai kisah seorang tokoh, yaitu tokoh ternama ya, tokoh pejuang pahlawan yang berkontribusi besar terhadap negara Indonesia. Nah, yaitu namanya Ahmad Soebarjo. Nah, kisah ini ya merupakan sebuah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, beda dengan autobiografi. Kalau autobiografi yaitu kisah hidup kita ditulis oleh kita sendiri. Jadi ada perbedaan antara biografi dengan autobiografi. Kalau biografi tadi apa? Kisah hidup. Kisah hidup. Kalau
sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat, tidak ada kata lelah dalam mencari ilmu. Karena apa? Dengan ilmu sejatinya kita akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang bisa memberikan atau berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga kita ikut memajukan dalam dunia pendidikan. Jadi jangan lelah kita dalam mencari ilmu. Siap? Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian kata maupun materi yang Ibu sampaikan kurang dipahami oleh kalian. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita membahas lagi secara lebih detail ya. Sampai di sini pertemuan materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang Ibu ajarkan selama pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.